Nusa Kambangan berubah menjadi neraka ketika seorang narapidana kelas kakap bernama Wayan Adipura menjelma menjadi siluman harimau. Dalam satu malam, 6 polisi tewas mengenaskan dan 4 lainnya terkena luka cakaran yang luar biasa dalam. Pengejaran besar-besaran digelar, namun semua operasi gagal ketika makhluk itu menghilang ke dalam hutan. Di tengah kepanikan, polisi terpaksa memanggil Ki Sukmo, orang sakti dari Jember yang terkenal mampu memutus ajian rawa rontek. Namun begitu memasuki hutan, Ki Sukmo langsung sadar bahwa ia tidak berhadapan dengan manusia. Ia menghadapi kekuatan yang dikuatkan oleh rawa rontek, tubuh kebal, mata merah membara, dan insting pemburu yang mampu membaca ketakutan manusia. Pertarungan pun pecah, raungan siluman harimau mengguncang pepohonan, sementara Ki Sukmo membalas dengan mantra-mantra pemutus pamungkas, cakar yang bisa merobek baja, berhadapan dengan tombak gaib, energi hitam, rawa rontek, melawan cahaya penutup sukma. Polisi hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, gemetar, menyadari bahwa pertempuran itu bukan lagi persoalan hukum, tapi perang antara dua dunia. Dan di malam gelap itu, hanya satu yang akan bertahan hidup, sementara yang lain hilang bersama gelapnya hutan Nusa Kambangan. Dan dari sinilah cerita ini dimulai. Setelah pelarian Wayan Adipura yang menggemparkan seluruh Nusa Kambangan, kawasan hutan di sisi timur pulau itu berubah menjadi tempat yang tak berani dimasuki siapapun. Kabut tebal datang tidak pada waktunya, dan suara-suara ganjil, erangan, desis, bahkan raungan samar muncul setiap malam dari tengah pepohonan. Para aparat yang awalnya yakin bahwa pencarian ini hanyalah misi rutin, mulai menyadari bahwa mereka sedang memburu sesuatu yang bukan manusia biasa. Pada hari ketiga operasi pencarian, tim pelacak menemukan jejak yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Tapak kaki manusia dan tapak harimau terlihat jelas di tanah, seolah satu tubuh berubah wujud berulang kali. Di beberapa batang pohon ada bekas cakaran yang dalamnya tidak masuk akal, tergores hingga hampir menembus kulit batang. Komandan lapangan mulai kehilangan arah. Semakin dalam mereka menyusuri hutan, semakin kuat perasaan seperti sedang diawasi. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah itu sendiri menolak kehadiran manusia bersenjata. Namun, di tengah kebingungan itu, muncul satu keyakinan yang tidak bisa dibantah. Mereka tidak sedang mengejar narapidana. Mereka sedang menghadapi ajian tingkat tinggi yang hanya bisa ditangani oleh orang yang mengerti dunia gaib. Maka, keputusan besar pun diambil. Operasi konvensional dihentikan. Mulai saat itu, pencarian harus dipimpin oleh seorang ahli spiritual. Akhirnya, dibuatlah keputusan yang selama ini paling dihindari, meminta bantuan ahli spiritual. Dan hanya satu nama yang muncul dari rekomendasi para petinggi Jawa Timur, Ki Sukmo dari Jember, dukun tua yang sangat sakti. Nama Ki Sukmo muncul begitu cepat, nyaris tanpa perdebatan. Ia adalah seorang sesepuh dari Jember, dikenal sebagai penjaga batas. Seseorang yang dipercaya mampu menembus dimensi gaib yang tak terlihat mata manusia. Rekam jejaknya sunyi, namun dihormati. Kabarnya, ia pernah mematahkan ajian kuno yang membuat satu desa dicekam teror makhluk jadi-jadian di tahun-tahun silam. Sebuah kasus yang hingga kini tidak pernah dibuka ke publik. Ketika aparat mendatangi rumah Ki Sukmo, suasananya terasa sangat berbeda. Di ruang tamu rumah kayunya yang sederhana, Ki Sukmo sudah duduk menunggu, seolah tahu kedatangan mereka sebelum diberitahu. Tatapannya tajam, namun tidak mengintimidasi. Lebih seperti melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Yang kalian cari bukan lagi manusia, ucapnya begitu saja, tanpa basa-basi. Para aparat saling pandang, merinding. Ki Sukmo menutup matanya sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan nada lirih, namun tegas, ajian rawa rontek telah bangkit penuh. Dan jika ia tidak dihentikan, hutan itu akan menelan nyawa lebih banyak dari yang kalian bayangkan. Tanpa meminta persiapan panjang, Ki Sukmo langsung menerima permintaan mereka. Ia hanya membawa sebuah kantong kain lusuh, di dalamnya entah apa, serta sebatang tongkat tua yang tampak biasa.